Kentutku bisa berubah jadi uang. Wih, akhirnya bisa makan enak. Makan dulu, Nak. Masih kecap lagi. Ibu kan miskin, cuman mampu ngasih kamu ini. Udah ibu aja makan. Apa nggak lapar? Pasti dia nggak tega lihat aku kelaparan. Makanya dia pura-pura nggak lapar. Alhamdulillah hari ini bisa makan. Kata siapa aku nggak lapar? Cuma nggak pengen makan murah aja. Aku sengaja pura-pura miskin depan ibu, biar dia nggak minta hartaku. Totalnya jadi 2.500.000. Kembaliannya ambil aja. Dia sama ibunya kan orang paling miskin di kota ini. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Berkat kentut ajaib, aku bisa belanja barang-barang mahal sepuasnya. Pokoknya ibu nggak boleh tahu kalau aku sebenarnya kaya. Rugi dong. Aku yang capek kentut, ibu yang nikmatin hartanya. Kok ibu masuk nggak bilang-bilang sih? Ini ibu mau bilang, ibu mau pinjam uang buat utang beras. Aku mana punya uang, Bu. Ya udah deh, ntar aku cariin. Udah, ibu sana keluar. Ini, Bu. Topan cuma bisa ngasih segitu. Alhamdulillah, makasih, Nak. Berapapun dari kamu pasti berkah uangnya. Cih, aku ngasih segitu biar ibu nggak curiga aku punya duit banyak. Ya udah, Bu. Aku sakit perut. Jangan ganggu aku di kamar ya. Bu, perut aku kurang besar, Bu. Ya Allah, ini penyakit langka, Bu. Saya bantu panggil dokter ya. Usus kamu penuh ini. Kamu berapa hari gak buang air atau kentut? Udah sebulan, Dok. Saya nggak bisa kentut. Apa karena dia saya kasih obat diare ya? Ibu khawatir karena akhir-akhir ini kamu sering diare dan kentut terus. Kayaknya Topan kena penyakit langka deh. Jaga-jaga aja, jangan kasih obat diare. Makanya ibu ikutin saran tetangga buat campurin kopi kamu pakai obat diare setiap hari. Ibu tahu nggak sih, banyak uang yang ketimbun di perut aku. Sakit banget lagi. Oh, ini kemasukan benda asing. Ini sih harus dioperasi. Operasi aja, Dok. Saya berani bayar berapapun. Tapi saya bukan dokter bedah. Usus kamu juga makin parah karena terus membesar. Jadi anak saya bisa diselamatin nggak, Dok? Maaf, Bu. Sepertinya nggak bisa. Ini cuma tinggal tunggu waktu sampai perut anak ibu meledak. Apa? Enggak, aku nggak mau. Aku ditangkap karena kasus beras. Kalian mau tahu kenapa saya ada di sini? Waktu itu aku lapar banget kayak mau meninggoy. Jadi aku curi beras buat Mam. Jadi kamu yang selalu curi beras di rumah saya ya? Padahal baru nyuri sekali, tapi udah dituduh jadi pencuri pro. Saya laporin kamu ke Pak Pol ya. Meski begitu, aku siap dihukum karena masuk penjara bisa makan gerotong. Dengan ini dinyatakan bahwa terdakwa Topan tidak bersalah atas tuduhan pencurian beras. Keberatan yang mulia, saya ingin dihukum. Saya bersalah karena udah mencuri beras. Ini sudah keputusan yang adil. Saksi baru kenal Anda, dan ini baru pertama kalinya Anda melakukan kesalahan. Jadi Anda bebas. Kalau gitu, saya akan mencuri lagi sampai hukum benar-benar menghukum saya. Tolong tenang, Tuan Topan. Ingat, beras sekarang mahal. Padahal udah senang banget bakal masuk penjara. Pasti ada sesuatu. Aku harus cari tahu. Vin Abi, soalnya selama ini Abi yang ngambil beras tante. Di rumah gak ada nasi karena ibu Abi lupa terus beli beras. Karena rumah tante sering kosong kayak kuburan. Tapi stok beras banyak, jadi Abi ambil buat dijadiin nasi goreng. Saya maafin kamu. Tapi sesuai kesepakatan ya, Bu. Jadi aku dibebasin supaya nggak ibu hakim nggak keseret. Mau nyerahin diri berdua sama Abi, biar masuk penjara bareng. Kamu ngapain di sini? Bu, kalau kita aku. Udah tenang aja, di penjara nanti kamu bisa bebas makan nasi goreng sepuasnya tanpa capek nyuri. Kalau gitu aku mau nyerahin diri deh, biar makan gratis. Jangan gegabah! Aku Intel yang nyamar jadi tukang kerupuk. Mas Intel, selfie dong. Gawat, ketahuan. Jangan sampai penyamaran kamu terbongkar. Tapi semuanya kacau, gara-gara bule vlogger ini. What are you selling, mister? Kerupuk, mister. Pakai
Hormat lagi. Pasti viral nih videonya. Sekali lagi Mas Intel, fotonya. Mas, Mbak, bentar ya. Halo komandan. Bisa-bisanya kamu ketahuan netizen. Kamu dipecat. Ya, bukan Intel lagi. Yaudah yuk pergi aja. Misi berhasil. Lah, mulai itu. Jangan-jangan dia ada maksud lain viralin aku. Aku harus ikutin dia. Komandan. Kok dia nyamar jadi bule? Kalau aja anak buahku nggak minta selidikin orang itu. Komandan, saya baru dapat info. Kalau pejabat negara kita ada yang korupsi. Siapa? Pak Sumenep, izinkan saya selidiki dia. Jangan sampai penyamaran kamu terbongkar. Atau kamu saya pecat. Siap! Orang itu sudah kusingkirkan. Jadi gimana bisnis kita? Pak Sumenep. Apa? Bosku kerja sama dengan koruptor itu? Orang ngajar. Gawat Pak. Anak itu ikutin saya ke rumah. Aman aja. Saya suruh semua anak buah saya ke sana. Kami habis nyuri mayat dari rumah sakit. Jangan kabur dan pulang! Ya, kok berhenti? Mesin error. Mampus. Gimana nih mayat ibu? Anda ditilang. Yang pertama, Anda bocing 3. Yang kedua, ini yang di tengah nggak pakai helm, malah pakai kain pocong. Jawab! Malah diam-diam baik kayak main beneran. Kami terpaksa nyuri mayat ibu dari RS. Awal mulanya begini. Pak, ibu Anda harus operasi. Ini biayanya. Ya Allah, saya cuma ojol. Nggak bisa bayar segini. Emang operasinya nggak bisa duluan? Kami pasti bakal bayar kok belakangan. Mohon maaf, prosedurnya tadi bisa begitu. Karena nggak bisa operasi, akhirnya ibu nggak selamat. Ini tagihannya untuk memulangkan almarhum. Apa? Tetap ditagih? Kan nggak jadi operasi. Bukan tagihan operasi, tapi tagihan pemulangan jenazah. Jika tidak dibayar, jenazah tidak bisa dibawa pulang. Dari sanalah kami sepakat untuk mencuri mayat. Diam-diam baik. Turun! Maaf, kami mau datang ke pesta Halloween. Hari ini Bapak pasti lupakan karena sibuk kerja. Tahu aja kalian saya kerja keras. Halloween itu boleh, tapi jangan lupa pakai helm. Wah, untung ini baik. Gak hobi lindas orang. Alhamdulillah mesinnya nyala lagi. Hati-hati di jalan ya. Perhatian kepada semuanya. Iya, halo, ada apa? Telah terjadi pencurian dari RS Mayang. Harap pantau seluruh jalan dan cegat siapapun yang mencurigakan. Aku ditipu. Untung hafal nomor platnya. Bisa dilacak alamat. Sampai juga di rumah. Kita makamin di halaman belakang aja ya. Biar gak ngeluarin biaya lagi. Aku ambil skop dulu. Duh, mana mungkin terima tamu? Dulu dah. Jangan bukan. Di mana jenazahnya? Kok hilang? Kak, skopnya di mana? Kok si polisi kesini? Terus mayat ibu di mana? Tolong! Saya mau dijamret. Anda ditangkap atas kasus perampokan. Aku ngejamret disuruh polisi ini. Jambret mertuaku. Nanti aku datang jadi pahlawan biar dapat nilai plus. Karena aku ingat pacarku Ara minta dibeliin barang-barang mahal. Aku jadi terima tawarannya. Oke, setuju. Gimana? Tadi acting gue bagus kan? Bagus banget. Tapi akan lebih meyakinkan aku sebagai menantu yang baik. Besok jambret lagi calon mertuaku. Ini uang lebihnya. Mantap banget bayarannya. Serahkan uangmu sekarang juga. Kamu yang kemarin ya? Jangan ambil uang saya. Saya mohon. No. Cepat serahin sekarang. Maafin saya, Tan. Gara-gara kelalaian saya, preman ini kabur dari penjara. Gak apa-apa, Arga. Makasih udah nolong tante untuk kedua kalinya. Kok bisa traktir gede gini? Dari mana duitnya? Ara nggak boleh tahu aku malak orang. Aku itu sekarang udah jadi karyawan. Udah instan. Nggak jadi preman lagi. Kalau gitu, kenalan sama ibu yuk. Biar ibu tahu kalau kamu serius. Oh, boleh banget. Bu, kenalin. Ini pacar aku. Topan. Kamu lagi? Tante, ibunya Ara ya? Sebenarnya,
Aku jebak Topan biar dicap buruk sama Tante Jen. Pas itu, aku dengar omongan Ara ke Tante Jen. Tan, ini makanan dari... Maaf ya Arga, aku harus ngomong dulu ke ibu. Ada apa sih, sayang? Sebenarnya aku udah punya pacar, tapi aku baru mau kenalin kalau dia punya kerjaan bagus. Wah, bagus dong. Yaudah kalau gitu kenalin ya nanti. Karena nggak terima, aku bikin rencana biar pacarnya terlihat buruk. Ibu nggak setuju kamu sama dia. Dia ini kemarin yang jambret ibu dan malak ibu. Mendingan kamu sama Arga. Udah baik, penolak. Aku tahu, Topan yang malak ibu. Kamu tahu? Aku lihat sendiri, waktu Arga bayar Topan, aku cuma diam. Aku pengen tahu sejauh mana Topan nurut sama Arga. Maafin aku ya, Ara. Bu, saya salah. Aku maafin, aku terima kamu apa adanya. Jadi kamu bohongin tante, Arga. Tante batalin omongan tante. Kamu gak cocok sama Ara. Dia Topan, teman kantor yang aku suka dari lama. Cak, mau nggak jadi? Minggir kamu rakyat jelata. Bukan gitu cara nempel cewek. Dan dia adalah bos Abi, bos paling caper sedunia. Cak, kamu mau nggak jadi pacarku? Kalau mau, nanti bos kasih uang yang banyak. Emang bos pikir Ica itu barang yang bisa dibeli dengan uang? Gak usah ngiri lo ya, dasar miskin. Udah stop, aku bakal tes kalian. Yang lolos bisa jadi pacar aku. Oke. Katanya mau ngetes, kok malah panas-panasan sih? Yang ada ini, kuitku rusak. Pak, Bu, sedekahnya Pak. Dan dia adalah temanku yang pura-pura jadi gembel. Please bantuin aku. Aku minta dia pura-pura jadi gembel buat nyari tahu cowok mana yang punya empati. Jangan dekat-dekat, nanti kulit kotor. Bos Abi, Maafin bos saya mbak, ini buat mbak. kayaknya aku udah tahu deh harus pilih siapa. Oh ya Cak, aku ke toilet bentar ya. Balikin dulu gue. Kok gitu sih? Lu pikir gue peduli sama lo? Gue itu cuma cari muka doang, biar Ica suruh sama gue. Wah, jadi kamu pura-pura doang? Ica, Cak, aku bisa jelasin. Udah sana pergi, aku nggak mau sama kamu. Sabar ya, Cak. Cowok memang kayak gitu. Depannya aja manis, belakangnya beda lagi. Woi, gembel. Bos Abi, Ini nih, baju sama celana baru. Dan ini amplop isinya 10 juta. Sana, makan yang puas. Makasih ya, Pak. Kok kamu ketawa? ternyata meskipun kelakuannya aneh, dia sebenarnya orang baik.